Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan buku ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wabihi nasta'in, dan hanya dengan Allah kami minta tolong. Buku ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana kebiasaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau menulis surat maka biasanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga ini mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala contohkan untuk kita. Allah membuka mushaf, membuka Al-Qur'annya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan surat Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menulis surat. Maka beliau menulis judul Babu Sadrir Rasail, bab memulai surat-surat Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tulisan saya ini juga termasuk surat, yaitu surat untuk seluruh kaum muslimin yang ingin menghafalkan juz amma ataupun yang sudah hafal juz amma dan ingin mengetahui sebagian tafsirnya. Adapun wabihi nasta'in, hanya dengan Allah kita minta tolong, karena memang la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sekaligus saya akan menafsirkan kata-kata la haula wala quwwata illa billah, karena banyak yang tidak paham apa makna dari la haula wala quwwata illa billah. Saya tampilkan dari kitab Al-Jami' As-Shaghir apa makna dari la haula wala quwwata illa billah. Meskipun hadis ini saya jujur ya, derajatnya adalah dhaif, akan tapi ini adalah penafsiran dari banyak para ulama, sehingga kita katakan saja ini bukan sabda Nabi SAW, tapi ini sebagai ucapan para ulama ya. Ala ukhbiruka bi tafsiri la haula wala quwwata illa billah. Maukah saya kabarkan kepada engkau apa tafsiran la haula wala quwwata illa billah? Yang dimaksud la haula, tidak ada daya, itu maksudnya an ma'siyatillah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat illa bi ismatillah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata, tidak ada kekuatan, maksudnya ala ta'atillah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ini tidak mampu meninggalkan maksiat yang dia diciptakan oleh Allah, memiliki syahwat sehingga dia mau melakukan maksiat, kecuali dengan pertolongan Allah saja dia bisa meninggalkan maksiat itu. Demikian juga tidak akan mampu dia melakukan ketaatan-ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salat jamaah ke masjid, siapa yang mendatangkan kita ke masjid kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Menghadiri pengajian seperti ini, siapa yang memberikan taufik kepada kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Nanti malam tahajud jam 3, siapa yang membangunkan kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang yang bangun jam 3 tetapi tidak salat tahajud. Maka siapa pula yang memberi taufik kepada kita untuk melakukan salat tahajud kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ini semuanya makna dari la haula wala quwwata illa billah. Karena itulah buku dimulai dengan wabihi nasta'in, hanya dengan Allah kita minta tolong, karena hanya Allah lah yang mampu menolong kita. Al-hadithul awwalu, hadis yang pertama. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi, sesungguhnya orang yang laisa, tidak ada, fi jawfihi, pada tengahnya, maksudnya pada dadanya, syai'un, sesuatu, minal qur'ani, dari Al-Qur'an, maka kal baitil kharibi, seperti rumah yang roboh. Hadis diriwayatkan rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Hakim, dan keduanya mensahihkannya. Wa fi sanadihi Qabus bin Abi Dhubyan dhaifun. Tapi dalam sanadnya ada rawi bernama Qabus bin Abi Dhubyan, dia seorang rawi yang dhaif. Wa anhu Jarirun, dan meriwayatkan darinya rawi bernama Jarir, fihi maqalun, dia diperbincangkan oleh para ulama, maksudnya juga seorang rawi yang dhaif ya.
Jadi ringkasnya, hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan derajatnya sahih, yaitu Tirmidzi dan Hakim. Tetapi kedua ulama ini, yaitu Tirmidzi dan Hakim, terkenal sebagai mutasahil, yaitu mempermudah di dalam pensahihan hadis. Sementara ulama-ulama yang lain mendhaifkan hadis ini, termasuk diantaranya adalah Al-Imam Az-Zahabi ketika mengomentari tashih dari Imam Hakim ini. Nah, kalau hadis ini dhaif, kenapa ditampilkan di sini? Tidak ada masalah, karena ini hadis bicara tentang targhib wa tarhib. Targhib itu adalah menghasung untuk beramal kebaikan, tarhib itu adalah melarang dari beramal keburukan. Nah, ini menghasung untuk menghafalkan Al-Qur'an. Hadis ini mencela orang yang tidak menghafalkan Al-Qur'an sama sekali. Nah, sehingga maka hadis ini termasuk targhib wa tarhib. Dan para ulama, sikap mereka terhadap hadis targhib wa tarhib itu mereka mempermudah di dalam meriwayatkannya, tetapi dengan dijelaskan kedhaifannya. Nah, seperti yang saya lakukan di sini ya. Tetap saya jelaskan ini hadisnya ada dhaifnya karena ada dua rawi yang bermasalah, tetapi isinya dapat kita ambil pelajaran. Nah, mari kita pelajari isinya. Dalam hadis ini disebutkan orang yang di dalam hatinya tidak ada sesuatu pun Al-Quran. Maksudnya orang yang tidak hafal Quran sama sekali. Maka kal baitil kharib, itu seperti rumah yang roboh, artinya tidak ada gunanya. Rumah yang masih berfungsi itu bisa digunakan untuk menutupi diri dari pandangan orang, kemudian bisa menjaga dari panas matahari, bisa menjaga dari dinginnya malam, dan juga dari hujan. Tapi kalau rumah sudah roboh, apa fungsinya? Tidak ada orang yang mau tinggal di dalamnya, karena dia tidak bisa menjaga dari kemudaratan, panas, dingin dan sebagainya, tidak akan dia terjaga darinya. Makanya ada satu perumpamaan dari Nabi SAW yang sangat dahsyat untuk menghasung kita menghafalkan Al-Quran. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Di sini memang tidak disebutkan radhiyallahu anhuma, tetapi adab kita ketika membaca hadis dan di situ ada nama sahabat Nabi SAW, hendaklah tetap kita doakan radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu, tergantung siapa sahabatnya ya. Kalau di sini sahabatnya adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah ini sahabat Nabi, Abbas bapaknya juga sahabat Nabi. Karena dua-duanya sahabat Nabi, maka didoakan dua-duanya radhiyallahu anhuma. Seandainya misalnya an Umar, maka kita doakan radhiyallahu anhu. Karena Umar bin Khattab yang Islam hanyalah Umar saja. Khattab bapaknya tidak Islam. Kemudian setelah nama sahabat kita sebutkan, kita ucapkan qala. Baru setelah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara membacanya yang benar. Meskipun di sini tertulis Ani bin Abbasin qala Rasulullah, tapi cara membacanya adalah Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara pembacaan hadis pun ada adabnya atau ada caranya ya. Sehingga kalau tidak pernah mempelajari hadis dari guru, tentu saja kita tidak akan mengetahui masalah-masalah seperti ini ya. Saya tahunya gini juga dari guru saya. Ketika beliau membacakan hadis begini, dibaca radhiyallahu anhuma sambil dijelaskan seperti apa yang saya jelaskan tadi. Beliau tambahkan qala sambil beliau jelaskan seperti apa yang saya jelaskan tadi. Nah, inilah fungsinya kita berguru dalam mencari ilmu agama ini. Karena ilmu agama diwariskan dengan cara guru menjelaskan dan murid mendengarkan penjelasan. Sekarang antum mendengarkan, besok antum akan memperdengarkan atau mengajarkan kepada orang lain. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Kalian mendengar hadis dari saya dan akan didengarkan dari kalian dan akan didengarkan dari orang yang mendengar dari kalian. Nah, jadi terus menerus turun temurun sampai hari kiamat. Itu cara mencari ilmu yang benar seperti itu. Tidak hanya dengan membaca buku tanpa guru, bukan ya. Meskipun membaca kitab itu juga satu cara untuk mencari ilmu, tapi bukan berarti boleh membaca kitab sendiri tanpa ada guru sama sekali. Nah, itu yang tercela. Hadis ini riwayat Abu Daud sahih. Faedah yang kedua, yang dimaksud jauf
Ya, jauf itu artinya tengah ya, tapi yang dimaksud di sini adalah hati ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata jauf di dalam Al-Qur'an. Bisa dilihat nanti pada surah Al-Ahzab ayat 3, ayat 4. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih. Tidaklah Allah memberikan kepada satu orang dua hati dalam tengahnya, maksudnya tengah tubuhnya ini. Nah, jadi jauf itu arti asalnya tengah tubuh. Apa yang ada di dalam tengah tubuh? Yaitu hati. Nah, maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah hatinya itu sendiri, bukan tengahnya, tetapi maksudnya hatinya itu sendiri. Karena itu kesimpulan dari hadis ini, marilah kita memperbanyak menghafal Al-Quran. Karena semakin banyak hafalan Quran kita, berarti semakin makmur hati kita. Dan kalau semakin makmur hati kita, maka seperti rumah yang banyak manfaatnya. Semakin sedikit hafalan kita, berarti semakin kurang manfaat dari rumah tersebut. Ini perumpamaan. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.